Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Siti Kamaria, SPD, dengan mata pelajaran PPKN. Anak-anakku yang saya sayangi dan Ibu banggakan, materi kali ini yang akan saya sampaikan adalah bab 4 dengan judul Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak, sebelum kita pelajaran, alangkah baiknya kita tidak melupakan protokol kesehatan, yaitu pakai masker, cuci tangan dengan sabun serta air yang mengalir, jaga jarak dan menghindari kerumunan. Uraian materi. A. Makna persatuan dalam kebangsaan. B. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, ras, agama, dan golongan. C. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. D. Upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah A. Makna persatuan dalam kebangsaan. Anak-anak, pengertian persatuan. Persatuan adalah perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan adalah merupakan hasil dari perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Kesatuan berbangsa Indonesia, yang berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara turun-menurun oleh masyarakat Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia, yaitu sebelum kemerdekaan itu, persatuan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam sepanjang sejarah Indonesia. Karena berkat persatuan dan kesatuan dari segenap bangsalah kita dapat mengusir penjajah untuk meraih kemerdekaan. Walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai ras, agama, suku, dan golongan. Selanjutnya, persatuan dalam keberagaman Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta mempererat tali kekeluargaan antar masyarakat apapun perbedaan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta lambang-lambang identitas nasional seperti bendera negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Anak-anak, dalam mewujudkan persatuan keberagaman masyarakat Indonesia, kita perlu mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya yang lainnya. Tidak menganggap suku dan budaya mana yang paling baik, yang paling tinggi, dan menerima semua perbedaan di antara bangsa Indonesia
yang tak ternilai harganya, serta lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Sesama bangsa Indonesia, kita haruslah bahu-membahu, memperkokoh semangat persatuan untuk mempertahankan segala apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya nasional, agar kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terpelihara, tidak tercerai-berai dengan memisahkan diri atau diklaim oleh bangsa lain. Keberagaman suku dan budaya merupakan harta bangsa yang tak ternilai harganya. Jangan sampai kita melupakan keberagaman itu sehingga membuat bangsa lain mencap keberagaman itu adalah milik mereka. For your information atau info kewarganegaraan. Bangsa Indonesia memiliki 3 kekuatan untuk mempersatukan bangsa, yaitu 1. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 2. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Anak-anak, kita lanjutkan materi tentang keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keberagaman dan perbedaan tersebut. Contoh dari perbedaan tersebut adalah suku bangsa, ras, agama, ideologi politik, keyakinan, budaya, dan masih banyak lagi. Fun facts. Perbedaan dalam masyarakat merupakan keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu, tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Jadi, meski berbeda-beda, pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan dari bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keberagaman suku bangsa, kebudayaan, bahasa daerah, agama, kepercayaan, ras maupun golongan. Selanjutnya, macam-macam dampak keberagaman. Terdapat 2 macam dari dampak keberagaman bagi diri sendiri, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Pertama, dampak positif. Dampak positif dari adanya keberagaman adalah dapat memberikan manfaat yang baik bagi perkembangan dan kemajuan bangsa, seperti rasa nyaman dan tentram, keadilan, dan lainnya. 2. Dampak negatif. Dampak negatif dari adanya keberagaman adalah seperti tidak adanya keharmonisan, rasisme, bahkan dapat menimbulkan perpecahan bagi bangsa dan negara. Anak-anak, kita lanjutkan faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. 1. Letak geografis. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki ribuan pulau. Luas wilayah Indonesia yang besar berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki. Kondisi itu menjadikan sumber keberagaman tercipta, seperti
suku, ras, agama, golongan, dan budaya. Dengan kondisi seperti itu, menimbulkan perbedaan dalam masyarakat di Indonesia. 2. Kondisi iklim dan alam yang berbeda. Kondisi iklim dan alam antar wilayah di Indonesia berbeda-beda, seperti perbedaan musim hujan atau kemarau antar daerah, serta perbedaan kondisi alam seperti pantai atau pegunungan yang mengakibatkan perbedaan pada masyarakat. 3. Pengaruh dari kebudayaan asing. Keberagaman juga dapat muncul dikarenakan pengaruh dari kebudayaan asing yang datang memiliki ciri yang berbeda. Hal tersebut menjadikan terjadinya alkulturasi atau pencampuran unsur kebudayaan asing dengan kebudayaan dari masyarakat lokal. 4. Agama. Agama merupakan sistem keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebebasan dalam beragama dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Agama yang diakui secara sah di Indonesia antara lain Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan lainnya. Keberagaman agama di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Semua agama meyakini akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi, sistem keyakinan dan ibadah antar agama satu dengan agama yang lainnya berbeda. 5. Keberagaman ras. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, menyebutkan ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ciri-ciri fisik yang beragam, serta warna kulit, bentuk rambut, wajah, tinggi, warna mata, dan ciri fisik yang lainnya. Anak-anak, kita lanjutkan tentang keberagaman ras penduduk di Indonesia. Setidaknya dapat dikelompokkan menjadi beberapa, antara lain ras Malayan Mongoloid meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat atau NTB, Kalimantan, dan Sulawesi. Ras Melanesoid meliputi Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ras eksotik Mongoloid seperti orang Jepang, Cina, dan Korea yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Yang terakhir, ras Karikasoid, yaitu orang-orang yang nampak seperti orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman ras terkadang berpotensi menimbulkan konflik. Konflik tak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat, tetapi juga bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia diminta untuk menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan sehingga akan terwujudnya kedamaian. 6. Sejarah.
Sejarah merupakan satu di antara faktor penyebab keberagaman pada masyarakat Indonesia. Tiap wilayah bisa memiliki perjalanan sejarahnya sendiri. Misalnya, wilayah yang memiliki riwayat sejarah kerajaan Islam atau memiliki ciri khas budaya khusus terkait sejarah itu. 7. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia yang terakhir adalah bagaimana sikap masyarakat sangat berpengaruh terhadap pembentukan budaya dan keberagaman. Tentunya, ada masyarakat yang bisa menerima masuknya kebudayaan baru itu, tetapi ada juga masyarakat yang menutup kemungkinan masuknya kebudayaan baru tersebut. Perbedaan inilah yang menciptakan keberagaman budaya dan pandangan di Indonesia. Anak-anak, materi yang saya sampaikan pada hari ini, apakah kalian sudah paham? Dan bila sudah paham, saya ucapkan terima kasih, salam sehat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.